Terima kasih yang ucapkan pada Ustaz Al-Ghifari yang telah menyampaikan surah pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca memperoleh ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya adalah penyampaian kajian oleh kita Al-Ustaz Dr. Haji Salahuddin Abdul Rahman MA yang insyaallah akan mengkaji mengenai kitab Nurul Mu'minin mengenai dahsyatnya alam kubur. Untuk itu marilah kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita. Adanya wakil tempatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta, beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini oleh guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kita. Dan juga kita niatkan keberkahan majlis, yang kurang sehat diberikan kesehatan, panjang umur, segala urusan dunianya dikasih kemudahan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salihah. Al-hadi niyya wa niyyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat, panjang umur, penuh keberkahan. Jemaah, kajian kita masih berbicara seputar dahsyatnya alam kubur ya. Itu ada 2 sampai 3 pembahasannya.
saya lihat ada pernyataan-pernyataan yang hampir mirip, maka ada beberapa teks-teks yang saya ringkas agar efisien dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Mu'allim mengatakan qala al-faqih tuba man razaqahullahu al-fahma. Beruntunglah orang yang Allah berikan karunia al-fahm. Apa paham? Pemahaman. Banyak gara-gara kurang paham orang salah mengambil kebijakan, salah melakukan tindakan. Gara-gara apa? Gagal paham. Rumah tangga juga begitu tuh. Gara-gara salah paham, bapak ibu jadi pada ribut di rumahnya. Ya. Maka penting ini menanamkan pemahaman, apalagi kepada hukum-hukum Allah, kepada agama Allah. Ada di tengah masyarakat intelektual tanggung, mutadayan tanggung, pintar kagak, alim kagak. Tapi ada di tengah umat, di masyarakat, dia berbicara. Yang kasihan umat ini melihat, ya, ditampilkan, ya, katakan hal-hal yang tidak semestinya, tapi itu terjadi. Ya, ini paham, ini ilmu, perangkatnya akal. Allah kasih kita akal. Allah muliakan kita dengan akal, dengan ilmu, dan dengan ibadah kepada Allah. Banyak orang dikasih akal, tapi nggak digunakan akalnya untuk mencari ilmunya Allah, untuk makrifat kepada Allah. Banyak orang dikasih ilmu, dia nggak amalkan. Ya, nanti apa? Raddu ila asfali safilin. Allah kembalikan kita kepada tempat yang paling dasar, yang paling hina. Bahkan katanya walam yusawu kalban wala khinzir. Kedudukannya enggak sama antara kita sama anjing sama babi. Kenapa? Akal yang kita Allah kasih kita kagak fungsikan. Nah, kita dianggap manusia yang paling mulia karena dikasih akal, paham, ilmu. Begitu ya. Tadi siapa ya? Tahu. Wa ayqadhahu min sinatil ghaflah, dan ayqadhahu, ya, Allah sadarkan dia itu. Dari orang yang tadi Allah sudah kasih ilmu, Allah sadarkan dia dari suasana goflah lalai yang begitu kepanjangan. Ada orang pak goflahnya, lalainya tuh aja, nggak sadar-sadar, padahal umurnya sudah bau kuburan, ya, masih terbelenggu dengan syahwat, masih pengen mulutnya gibah, namimah, pengen maksiat, buang-buang waktu. Ada seperti itu. Nah, jangan sampai kita nih, ya, jamaah masih salafiyah terlalaikan. Katanya, ya man lidunyahu istaghal. Orang-orang yang kepada dunia selalu disibukkan. Ingat, qaddana minkumul ajal. Kematian ajal sudah dekat sama kita semuanya. Ya, kita belum menyiapkan yang terbaik untuk berhadapan dengan Allah. Al-qabru sundukul amal. Kuburan itu tempatnya amal. Kita belum punya amal sampai hari ini. Ya. Jadi beruntunglah orang yang Allah berikan pemahaman dan Allah sadarkan dari rasa kelalaian yang begitu kepanjangan. Wa waffaqahu litafkiri fi amri khatimatihi. Dan Allah kasih taufik hidayah dia. Lagi aja hatinya, ya, berpikir untuk perkara akhirat. Ya,
perkara akhir kehidupan kita ini. Mau pilih yang mana? Mau pilih teman-teman di sorga atau di neraka? Jalannya banyak tuh. Ya. Fanas'alullaha ta'ala ayyaj'ala khatimatana fi khairin. Ya. Ini beliau kemudian berdoa mu'allim. Kita semuanya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah menjadikan akhir-akhir kehidupan kita ini dalam kebaikan. Ada orang mati dalam su'ul khatimah, waliyadzubillah. Makanya sering baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya. Yang di ujung akhirnya kita berada dalam rahmat Allah. Wa yaj'alu khatimatana ma'al basyarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita disertai dengan berita gembira. Kan yang sebelumnya digambarkan tuh. Kalau orang kafir mau meninggal, Allah kasih kisah terbuka, api neraka, serem banget, takut dia mati, ya. Maka karihal mamat, pengennya hidup sepanjang. Jadi orang mukmin ketika detik-detik sakaratul maut, Allah perlihatkan surga, bidadari yang cantik. Mana saya baca di kitab mana tuh. Jadi seorang istri, ya, daripada ahli surga tersenyum, itu senyumnya mengeluarkan cahaya begitu besarnya sampai 8 lapis surga itu semua keterangan semuanya. Wa ahlul jannah semua tunduk semuanya, mengira Allah datang. Ya. Kemudian ada suara mengatakan bangun, bangun, bangun. Ya. Ternyata bukan Allah. Ya, itu datang dari senyuman seorang ahli surga, istri ahli surga. Ya. Fa innal mu'mina lahu basyaratun min Allah Ta'ala 'inda mautihi. Sesungguhnya orang mukmin dia memiliki basyarah, berita gembira, kabar gembira. Dari siapa? Dari Allah Ta'ala inda mauti, ketika detik-detik sakaratul maut, kematiannya. Kayak kita dapatin ya cerita orang-orang soleh, para auliaillah. Terkadang malah besok kumpul ya, dibilang sama keluarganya. Besok kakek mungkin sebentar lagi ya, dipanggil oleh Allah. Ada sampai persiapan seperti dikumpulin semua keluarganya. Sempat kasih wasiat dengan kepada ahli. Ya. Karena dia merasa dekat lagi akan dipanggil oleh Allah. Tahu tuh ya orang-orang soleh. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itu firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ada orang-orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini amalan nih kata Nabi. Barang siapa yang pengen Allah kasih ridho hidupnya, ya kebahagiaan, setiap pagi sore paling sedikit 3 kali baca raditu billah ya Allah. Ini sederhana tapi diamalin tuh. Ya, salafus shalih selalu itu enggak lepas. Raditu billah ya Allah. Aku ridho. Ya. Allah menjadi Tuhan kami. Wabil islami dina, aku ridho Islam jadi agama. Aku ridho Nabi jadi Rasul. Apa maksudnya? Ketika terjadi takdir Allah, enak kagak enak, kita harus terima. Karena kita sudah bilang raditu billah, jangan ngedumel aja, ya. Tapi kita harus terima. Ya, orang-orang yang mengatakan ya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa makna istiqamah? Nabi mengatakan yakni amanu billahi wa rasulihi. Ya. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wasabbitu 'alal iman.
dan mereka memantapkan atas imannya. Artinya apa? Dia amalin tuh. Maka ada istilah 3 kita mengenal. Ada yang namanya mukmin. Orang mukmin belum tentu muslim. Nanti satu lagi mukmin, muslim, muhsin, 3 itu. Islam, iman, Islam, ihsan. 3 tuh. Arkanuddin gitu. Rukun-rukun agama. Ada orang mukmin belum tentu muslim. Ada orang banyak beriman, amanu billah, tapi kagak sholat. Ya, kalau Islam kan ini amal zahiriyah. Atau ulama, berapa banyak kita sering mendengarkan kajian-kajian Islam tapi kagak diamalin. Ma faidatah, nggak ada manfaat. Ya. Islam itu teori, tatbiqi, ilmu, amal. Lalu amanu amilu. Di Al-Qur'an itu nempel, beriman dan beramal. Maka di sini amanu ya, wasabbitu ala iman. Ya, diimplementasikan ke dalam ada iman, Islam, ihsan. Kalau ihsan, insya Allah iman. Dan insya Allah Islam, insya Allah iman. Kalau mukmin belum tentu muhsin. Muslim ya sudah tentu mukmin, tapi muslim belum tentu muhsin. Ada orang sudah menjalankan Islam tapi ya belum muhsin, hatinya belum ikhlas karena Allah. Ya. Baik. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ya, tadi istaqamu itu tsumma istaqamu, yakni addu al-fara'id. Mereka istiqamah melaksanakan kewajiban. Jadi kita bukan hanya mengatakan Tuhan saya Allah, raditu billahi rabban. Juga harus ini addul al-fara'id, melaksanakan kewajiban. Ya. Wa nahu 'anil maharim, juga mencegah dari hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi kalau Imam Ghazali sederhana, agama Islam itu 2, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya itu. Ya, secara garis besar begitu doang 2. Wa qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, semoga Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya, berkata, ya. Apa katanya? Yakni maksudnya istiqamu af'alan kama istiqamu aqwalan. Tadi disuruh kita istiqamah itu ya, 2, af'al perbuatannya dan aqwal kata-katanya. Di Islam juga ada amal-amalan yang berbentuk lisan, seperti zikir. Tadi kita baca Quran itu kan lisan. Istiqomah terus begini, setiap subuh baca ya selembar begitu. Bukan hanya pas di sini doang, kan di rumah juga istiqomahnya. Bisa hampir setiap sholat selembar ya begitu. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama juga mengatakan istiqamu ala sunnah wal jamaah. Istiqomah di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan dalam hal-hal ya, sholat berjamaah misalnya. Kita banyak Bapak Ibu melaksanakan maulid Nabi, tapi hakikatul qiyamnya kita kurang pahami. Kenapa kita ketika as-salat kita berdiri, hakikatul qiyam. Ya, bukan hanya kita meyakini bahwa secara ahli sunnah wal jamaah kami meyakini kehadiran Nabi, ya, suasana yang sangat indah, rohaniat kita bersentuh dengan rohaniatnya Nabi. Tapi di situ kita bertekad dengan qiyam, apa maknanya? Yakni ma hiya haqiqatul qiyam, kita siap menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, itu hakikatnya. Kita siap ya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kita siap melanjutkan ini
Ini peninggalan Nabi. Pengajian seperti ini adalah salah satu turaf, warafat katanya, peninggalan Nabi. Pernah saya cerita belum di sini. Suatu saat Abu Hurairah lagi mau ke masjid. Ya, katakanlah dari sini mau ke pasar mana di sini pasar? Pasar Klender misalnya. Ya, lalu dilihat lah ini masjid Salafiyah, ada yang ngaji. Tapi yang dilihat yang ngaji hanya sedikit. Ya, kalau di Masjid Nabawi ada Imam Ali dengan beberapa sahabat yang sedang ngaji baca Quran. Sebelah sana ada yang sedang berzikir. Sebelah sini ada yang kajian. Sedikit yang ngaji itu. Beliau terus berjalan ke pasar. Saya pasar dilihat pasar penuh, malian binas penuh dari pasar. Lalu apa kata Abu Hurairah? Ya, Abdurrahman bin Auf. Ya ahlas suq, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, orang pasar, kok antum masih di sini aja katanya. Itu tuh di Masjid Nabawi ada sedang pembagian harta peninggalan Rasulullah. Antum hahuna katanya, wa mirathu Rasulillah muwazza'un fi masjidih. Antum masih di sini aja gitu tuh, ada pembagian sembako di Salafiyah. Orang-orang yang di pasar lari semua masuk ke masjid. Cari, ternyata di masjid tidak ada pembagian sembako. Marah-marah semuanya sama Abdurrahman bin Auf. Abu Hurairah ya. Ya Abu Hurairah, ma qulta lana, apa yang kau sampaikan kepada kami? Kata Abu Hurairah, apa yang Anda lihat? Saya hanya lihat ada Imam Ali sedang ngajar dengan beberapa sahabat. Di sana ada yang sedang berzikir dan baca Quran. Apa kata? Ha huwa mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuh peninggalan baginda Rasulullah. Lalu beliau menyetir sebuah hadis, innama nahnu ma'asal anbiya la nurithu dirhaman wala dinar. Wa innama nurithu ilman wa nur. Kami para anbiya tidak mewariskan dinar, dirham, dolar, real, rupiah dan kontrakan. Tapi kita mewariskan ilmu dan cahaya. Itu hakikatul qiyam tuh, siap membela Nabi, siap mengamalkan sunnah Nabi. Yang murid Nabi sampai kemalaman, subuhnya ketiduran semuanya. Kan salah. Ya. Baik. Kembali ke teks. Wa qala ba'dhum istaqamu ala sunnah wal jamaah. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah. Yakni alal ladzina amanu wastaqamu. Malaikat turun atau malaikat membawa rahmat. Ya, mendoakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah. Tatanazzalu alaihim indal maut al-malaikatu bil basyarah. Malaikat turun kepada mereka daripada orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang adul faraid, melaksanakan kewajiban. Kapan? Indal maut, ketika detik-detik kita dalam sakaratul maut. Ngapain? Bil basyarah, kasih berita gembira. Ya. Saya ada bukunya itu, saya kasih nama judulnya Kaifa nata'amal ma'al mayyit, bagaimana berinteraksi dengan mayit. Ya. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, apa kita lakukan, ya. Orang tua kita ada di depan kita, perlu ilmu jemaah. Pas nanti roh dicabut, ya. Kan matanya kan tapi mengikuti perjalanan roh itu. Matanya mendelik, gitu, mulutnya mangap. Apa yang harus kita lakukan ketika itu? Perlu ilmu. Ya, saya bikin beberapa slide itu. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh ya. Baik. Alal ladzina amanu istaqamu, ya. Ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut
Ya, jangan sedih. Ada Bapak Ibu ketika sedang sakaratul maut itu kita harus husnuzon billah. Harus kedepankan husnuzon kepada Allah walaupun kita ahli maksiat. Jangan, ya Allah udahlah saya neraka dah. Jangan gitu enggak. Kalau ya Allah, saya minta rahmatmu, kasih sayangmu, surgamu ya Allah begitu. Ya, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada marah dan murkanya. Yani yaquluna lahum, artinya para mereka berkata kepada kita orang mukmin tadi yang istiqamah, yang beriman, la takhafu ma baina aydikum min amri dunya. Min amri dunya. Jangan kalian khawatir ya apa yang ada di depan kalian dari urusan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah ya dengan sorga yang kalian dijanjikan, yakni al-jannata allati wa'adakumullahu biha, artinya sorga yang Allah janjikan ya ala lisanin nabiyikum, melewati lisan yang mulia, lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salafus saleh dengan nama Nabi selalu tangannya begini, lalu jawab sallallahu alaihi, itu bentuk takzimnya. Ada di kitab salawat saya tempat-tempat yang diharuskan kita berselawat. Kalau nggak berselawat kagak sah ibadah kita. Yang pertama sedang tasyahud ya, di tasyahud itu ada selawat kan gitu? Ada. Kata Imam Syafi'i kalau nggak salawat batalat salatu. Ya. Yang kedua inda simai, ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan kita wajib istighfar selawat. Yang ketiga apa yang ketiga ya? Ketika melaksanakan sholat jenazah. Kalau jenazah ada baca selawat nggak di situ? Di takbir yang keberapa? Nah, kedua. Kalau kita nggak baca selawat, maka kagak sah salat jenazahnya. Satu lagi di mana? Nggak ingat, lupa saya. Hah? Bukan. Itu yang wajib kita. Nggak lupa ya. Di halaman 22 itu di kitab saya, kitabnya judulnya Keindahan Berselawat dan Hakikat Selawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa alamatu man intabaha min raqdatil ghaflah arba'atu asya'a. Ya, dan tanda orang-orang yang telah tersadarkan dari tidur lalainya yang berkepanjangan tadi, ada 4 macam. Awwaluha, yang pertama, ayudabbira amrad dunya bil qanaah wa tasbih. Ya, dia memanage urusan-urusan dunia bil qanaah. Kagak ambisius, kagak serakah. Yaitu tanda-tandanya dia sudah mulai tersadarkan tuh. Ya, wa tasbih, dan untuk dunia mah tasbih nanti aja. Kita mau jalan-jalan ke Eropa dulu apa ke umrah dulu? Kata istrinya mah nanti aja mah. Kita mah ke Eropanya nanti aja dah. Kita umrah dulu mah. Ya. Tenang dunia dia bisa tasrif deh, ditunda dulu. Di akhirat diduluin. Ya. Wasani, dan yang kedua ayudabbir amrul akhirah bil hirsi wa ta'jil. Orang-orang yang sudah Allah kasih sadar, dia selalu ini memanage urusan akhirat bil hirs, dia semangat. Kalau kita apa? Bergerak pengen cepat aja gitu. Wa ta'jil. Hirs punya ambisi, keinginan yang kuat. Ta'jil pengen buru-buru. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Segera tuh. Ya, minta ampun sama Allah segera, panggilan sholat segera, ada ajakan kebaikan segera.
Itu tandanya apa? Hatinya sudah mulai hidup. Yang tadinya lalai, lupa, terbelenggu dengan syahwat. Ya. Kemudian wasani dan yang ketiga ayudabbira amrdin bil ilmi wal ijtihad. Orang-orang yang Allah sudah kasih kesadaran, katakanlah sedang mau hijrahnya dari kebobrokan kepada kebaikan, itu semua manage urusan dunianya dengan ilmu dan ijtihad. Selalu ilmu. Amal tanpa ilmu nggak ada artinya. Ijtihad harus sungguh-sungguh kita. Ya, semua yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh. Warabi yang keempat ayudabbir amr khalqi bin nasihat wal mudarat. Dia memanage urusan makhluk sesama kita ya dengan nasihat yang bijak. Dan mudarat apa mudarat itu? Mudarat itu kagak memaksakan kehendak. Artinya segala sesuatu itu dijadikan dengan penuh dengan toleransi gitu. Ada kisah yang menarik. Syekh Ma'ruf Al-Khurqi, ya seorang tokoh spiritual dalam dunia tasawuf, berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah jalan melihat ada sekelompok anak muda sedang mabuk-mabukan, sedang main gitar, mengikut joget-jogetan. Murid-muridnya hatinya segedek aja. Syekh, itu tuh sumpahin tuh mereka, sumpahin. Lihat perbedaan spiritual murid sama guru. Kata gurunya apa? 5 adu alaihim. Lihat konteksnya. Kalau da'a ala nyumpain, da'a lahu mendoakan, beda ya. Mengapa saya harus menyumpahin mereka? Lalu saya angkat tangan dan berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Ini catat Pak, jadi doa nih, jadi wasilah. Kalau ngelihat anak kita, kan ada juga kita punya anak, punya cucu, lagi sedang-sedangnya susah diatur, lagi gila-gilanya sama game misalnya, terus sedang terbelenggu dengan syahwatnya. Jangan kita sumpahin, jangan kita apa tuh, hardik kata-kata yang kagak baik. Doain aja, Allahumma farrahtahum fid dunya, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, fafarrihim fil akhirah, bahagiakanlah mereka di akhirat. Itu asarannya doa bekerja seluruh alam tuh. Tahu-tahu anak muda tadi yang lagi main gitar, kalau kasih hidayah, itu gitar dia pecah-pecahin pada, dibanting-bantingin, dan lari ngejar Syekh. Ya Syekh, nuridu an natuba baina aydikum. Syekh, saya pengen bertobat ya Syekh. Apa kata gurunya? Tuh lihat tuh, kalau tadi kita sumpahin mereka, kita omel-omelin, wah, mereka makin marah-marah. Lah anak muda lagi teler dinasehatin. Agak denger emosi yang ada gitu. Tapi dengan bijak itu. Ya, ini pentingnya. Yudabbiru amral khalqi bin nasihah wal mudaharah. Ibu-ibu bawaannya kan doang emosional aja, gue cubit, gue emposnya anaknya. Jangan doain dulu. Omelan terus gak pernah doain ya. Doain doa ya. Rumah tangganya, anaknya, pengen istrinya, suaminya, anak keturunannya jadi buah hatinya. Perbanyak baca doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Sering-sering baca itu tuh. Biar qurrata a'yun. Kan ada orang bangun tidur nih istri nih, ngeliat suaminya udah sebel duluan. Udah gedek duluan. Baru ngelihat udah gedek. Belum dengar kata-katanya. Ada ya. Suami juga ngeliat isinya udah artinya udah terbangun dulu kan dia tuh. Karena mulutnya udah kedengaran di kuping yang dicapek kan. Nah, jadi minta Allah biar anak cucu kita, istri kita, suami kita, pasangan kita menjadi buah hati kita ya. Yang kedua dua tadi itu, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihim fil akhirah. Kalau anak kita lelaki, ya udah Allahumma kama farrahtahu, nah hu-nya domirnya. Fid dunya fafarrihi fil akhirah. Anak kita yang perempuan lagi nakal-nakalnya, lagi sedang demen-demen yang melelaki,
Dinasihatin susah banget tuh, Neng, maghrib jangan keluar Neng, dia keluar. Ya, Allahumma kama farrahtaha fid dunya fafarriha fil akhirah. Gitu ya. Baik. Wa yuqalu afdalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Dan ada yang mengatakan manusia yang paling baik adalah manusia yang memiliki 5 sifat. Khisal itu bisa dikatakan sifat. Ya. Awaluha, yang pertama, ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Ini uslub. Boleh kalau saya yang ngarang sebenarnya ayyakuna muqbilan. Nah, duluan. Khabarnya ayyakunu didulin. Ya. Ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Artinya selalu menyambut ibadah kepada Allah. Datang ajakan sholat, hatinya segera bergegas. Datang ajakan ada seruan masjid sedang membangun, hati tergetar pengen nyumbang. Ada pengajian pengen hadir, itu namanya muqbilan. Ya. Wasani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Yang kedua, ayyakuna naf'uhu zahiran lil khalqi. Ini juga uslub. Ya. Saya dosen sastra Arab, sering ngotak-ngotik uslub kayak gini. Ya, kita mau pakai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibu jumlah, boleh-boleh aja. Ya. Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Ya. Orang yang dikatakan Abdul Nas, dia punya sifat apa? Naf'uhu lil khalqi, kemanfaatannya kepada orang lain itu kelihatan jelas. Bukan omong-omong doang. Kan sekarang banyak kan omong-omong doang, kagak ada realisasinya. Tapi ini faktanya jelas, amalnya ada, daurnya, peranannya ada. Ya. Apa kata Nabi? Khairukum anfa'uhum linnas. Wasalis, dan yang ketiga, manusia yang paling afdal adalah ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Asalnya ayyakunan nasu aminin. Amin jadi isim kana, jadi khobar kana. Apa? Menjadi manusia yang aminin, yang aman. Min syarrihi, dari kejahatan manusia. Ya. Warabi, dan yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nasi aisan. Ya, yang keempat, apa yang ada di tangan orang, ya dia kagak iri, kagak pengen gitu. Ini hati kita begini nih, ingat, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat ada aja yang iri, yang dengki. Maka buru-buru obatin tuh hatinya dengan membaca apa? Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu benteng Bapak Ibu. Bapak Ibu lewat mau ke pasar, lihat tetangganya baru beli rumah, beli ini. Kan pengen enggak? Pengen kan? Buru-buru baca Bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Yang kelima, ayyakuna lil maut musta'iddan. Ayyakuna musta'iddan lil maut. Orang yang baik adalah orang yang dia musta'iddan, mempersiapkan lil maut, untuk kematian. Ya. Dengan apa Bapak Ibu nyiapinnya? ATM yang banyak. Kan ya, amal yang ATM-nya dibuat amal-amal soleh. Ya. Wa alam ya akhi anna khuliqna lil maut. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kita ini diciptakan untuk mati. Jadi harus siap mati, jangan takut mati. Ada fenomena kehidupan sosial masyarakat Badawi. Ini hidupnya di tengah gurun pasir, keras kehidupannya. Masyarakat petani hidupnya di tengah, ya di mainnya sama tanah, petani. Filosofinya petani itu gak banyak lagu dia. Dan petani kita gak banyak lagu, gak takut mati. Tiap hari main sama tanah dia. Dulu
terus saja. Ada masyarakat hadoriyah, ya mudun, perkotaan seperti kita, udah banyak banget dah. Ya. Baik. Kemudian mana? Fala mahraba minhu. Tidak bisa kita lari dari kematian. Kita ini diciptakan untuk mati katanya. Dan kita nggak bisa lari dari yang namanya minhu, kematian. Kata walau kuntum fi burujim musayyadah al mautu yulaqikum, mati akan memberi kita walaupun kita ngumpet di bunker yang paling hebat. Waktu yang mati ya mati. Saya dengar kemarin ceramah, jenderal mati, apalagi tentara mati, presiden mati, Pak RT mati. Inna khuliqna lil mauti fala mahraba minhu. Sesungguhnya kita diciptakan untuk mati dan tidak bisa lari dari kematian. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innaka mayyitun. Nah, ya Anda pasti akan mati. Wa innahum mayyitun, mereka juga semua mati. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana al-Qasim Ahmad bin Hamzah, haddatsana Muhammad, ya, haddatsana Muhammad bin Salmah, haddatsana Abu Ayyub, haddatsana Qasim bin Fadl an al-Harrani an Qattadah an Qassamah bin Zuhair an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah menerjemahkan tafsir Tabari itu sama teman-teman di Mesir. Saya dapat jilid ke-12 tentang salatul wusta. Terus tafsir Tabari sama seperti tafsir Ibnu Katsir, banyak hadisnya. Haddatsana akhbarana, telah berbicara kepada kami, telah bicara gitu. Nanti baru matanya. Karena juga diminta oleh teman-teman HTI dulu menerjemah sejarah analisa. Ternyata dia riwayatnya dibuang, hanya matan-matan isinya saja. Ya, seperti langsung qala Rasulullah sallallahu innal mu'mina, tadi haddatsana akhbarana, itu kagak ada. Ya. Rasulullah bersabda, innal mu'mina idza ihtadara atathul malaikatu bihariratin fiha miskun. Sesungguhnya seorang mukmin, ya, ketika ya detik-detik diambang sakaratul maut itu ihtadar, ya, atathul malaikah, malaikat datang menghampirinya bihariratin fiha miskun, dengan sebuah kain sutra, ya, yang di dalamnya ada minyak misik, wa dhabba'ir raihan, dan ada wangi-wangiannya gitu. Wa tasilu ruhuhu kama tasilu sya'ratu, lalu ruhnya itu seperti terlepas itu, sebagaimana juga rambutnya terurai daripada ajin, dari adonan. Wa yuqalu, dan dikatakan, wa ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bapak Ibu, di Al-Quran Allah gambarkan kita ini ada 3. Ada nafsu ammaratun bis-su, kedua ada nafsu lawamah, ketiga ada nafsu mutmainnah. Di sini selalu berdoa, ya Allah, ketika Engkau datangkan ajal kepadaku, ya Allah, jadikanlah jiwaku ini sudah mutmainnah. Jangan masih yang ammaratun bisu, bahaya tuh. Karena ammar bisu itu khasaisnya, karakteristiknya selalu pengen maksiat aja, terbelenggu dengan syahwat aja, ya, masih suka maksiat zahiriyah, batiniyah. Yang kedua ada nafsu lawamah, ini labil, entar sholat entar kagak, nanti masih gibah entar enggak gitu. Yang bagus mutmainnah, sudah istiqomah, senang kepada amal-amal soleh, hatinya udah bersih gitu. Dari itu radiyah mardiyah,
pada takdir Allah. Nah, kita minta tuh. Ya, minta sama Allah di saat nanti kita dipanggil, kita sudah levelnya level nafsu mutmainnah. Ya, ini saya ada bukunya juga, buku saya judulnya Man Anta Ayyuhal Insan. Siapa Anda wahai manusia? Ente iblis, apa ente binatang, atau ente batu? Gitu. Kan raganya kita manusia, tapi dalamannya kan kalau gambarin kita ada yang kayak batu. Namanya nafsu jubudiyah. Ada kebaikan kagak ini. Kayak orang apa? Kayak orang kagak dengar, nggak terpanggil. Batu kan, jubud itu jambat. Ada nafsunya iblisiah kan, bawahnya tinggi aja, gede aja, sombong aja. Ada nafsu binatang buas, dalam dirinya tuh emosional, yang pengen banyak. Ya. Nah itu kenalin diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Gitu ya. Baik. Wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah, kembalilah Anda kepada Tuhanmu dengan radiyah, ridho. Ada orang yang sampai hari ini hatinya, jiwanya kagak ridho sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dapat suami si Bang Udin ya Allah? Kalau dulu aja si Mang Maman ya Allah. Aduh saya bahagia. Nggak boleh gitu Bu. Ya, yang sekarang yang kita miliki itulah yang terbaik. Apa-apa juga Pak. Ya, dan pas melihat istri tetangga, wah, kenapa nggak dia istri saya? Awal gitu. Ya, yang Allah kasih itulah yang terbaik. Harus disyukuri. Ya, anka ila rahmatillahi ta'ala wa ridwani. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, kepada rahmat Allah dan ridhonya. Wa idza akhrajat ruhuhu, dan ketika ruhnya telah keluar, wudi'at ala dzalikal misk, lalu ruh tadi ditaruhlah di minyak tadi, waraihan dan raihan. Wa tuwiyat alihal harirah, lalu sutra tadi Allah lipat dah. Ya, wa bu'itsa biha ila illiyin, lalu dikirim ke surga illiyin, surga yang paling tinggi. Itu gambaran orang mukmin begitu. Sebaliknya, wa innal kafira idza ihtadara atathul malaikatu bi mashi min sya'rin fihi jamr. Ya, sesungguhnya orang kafir ketika detik-detik hadratul maut, sakaratul maut, malaikat juga datang menghampirinya. Ya, ada rambut di dalamnya, ada jamrah. Apa jamrah? Bara api. Bara api panas apa dingin? Fatanzi'u ruhuhu intiza'an syadida, dicabut rohnya tuh dengan dipaksa itu. Kalau orang mukmin pelan-pelan. Ya. Nanti Bu, maaf nih, ketika dicabut dan mulai terasa dingin dari bawah. Aduh. Tarik. Mata kita lihat. Ini kalau bapak-bapak buah kemaluan itu kempes. Habis. Terus tarik dari sini. Maka mata itu mendilih. Habis ya. Ya. Tapi orang kafir atau mereka gede kembali. Apalagi sama Netanyahu tuh. Habis Netanyahu tuh habis. Berapa orang lu matiin? Gede kembali kata mana dia? Emang kafir. Ya. Baik. Wa yuqalu laha, dan dikatakan kepada rohnya orang kafir tuh, ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang buruk, yang jelek, ikhriji sakhifatan masfutan alaik, keluarlah kau, ya, penuh dengan cacian dan makian. Gitu. Beda sama kita tadi kan, ya, ila hawanillahi wa adzabihi, itu kepada kehinaan dan azabnya Allah. Fa idza khurijat ruhuhu, ketika ruhnya sudah keluar, wudi'at ala tilkal jamrah, ditaruh di tempat bara api tadi. Wa innallaha nasijan kanasijil ghulyan, dan bara api itu seperti apa?
seperti gerecikan kita lagi masak air, Bu. Kalau sudah mendidih itu gimana tuh? Golaknya. Nah, seperti mendidihnya air yang sedang dimasak. Apinya itu lagi sedang panas-panasnya. Wa yatri 'alaiha, lalu itu dilipat. Fa yadhhabu biha ila sijin, dilempar ke itu neraka yang paling bawah. Ya. Itu saya kasih halaman, itu ada di halaman 29. Qala al-faqih rahimahullah, man arada ayyan juwa min adzabil qabri fa alaihi ayyulazim arba'ata asya'a. Ya. Barang siapa yang ingin selamat, yang itu selamat dari azab kubur, fa alaihi, maka wajib atasnya ayyulazim arba'ata asya', melakukan 4 perkara. Wa yajtanibu arba'ata asya', wa yajtaniba, ini wawnya wa ataf, ya ada anta. Yang namanya ataf itu ma'tufun. In kana al-matbu'un marfu'an kana tabi' marfu'an. Ya. Jika yang diikutinya marfu, maka selanjutnya baca marfu. Maka ini ataf masuk ke isim dan fi'il. Ayyulazima arba'ata asya'a wa yujtanaba kama arba'ata asya'a. Ya. Barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, maka wajib dia melakukan 4 perkara ini dan menjauhkan juga 4 perkara. Fa ammal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 perkara yang harus dia lakukan nih. Pertama, fa muhafazatus shalawati, menjaga memelihara salatnya. Sesibuk apapun Bapak Ibu di kantor di mana-mana pun, ya, tetap jangan tinggalkan salat. Saya terus terang, kayak gini juga saya punya kitabnya ini. Tapi kitabnya khusus bicaranya tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang lagi sholat, raganya bersama Allah, hatinya sedang kemana-mana. Kajiannya saya ke situ tentang kulubiyah. Kata Imam Ghazali, sholat itu bukan hanya fikih, tapi perlu tasawuf. Ya, surutnya, rukunnya benar. Pas sholat hatinya kemana-mana. Nah, itu kata Allah, Pak, lu nipu gua. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wailaka wa antal munafik. Celaka anda, ente munafik. Di mulutnya Allah Maha Besar, di hatinya kemana-mana pikirannya. Lagi sholat, raganya mau Allah, pikirannya habis ini nanti pulang kita masak masih uduk, gitu. Ngomong dia. Ya, begitu. Baik. Kemudian yang kedua wassadaqah. Nah, sedekah nih Bapak Ibu. Nah, walaupun hanya sedikit. Itu tadi saya masuk itu ada kirs ya. Kirs bagus banget tuh. Setiap lewat buka. Walaupun udah praktis sekarang beramal soleh katanya. Bagus sarananya. Wa qiraatil Quran, baca Quran, ya. Man sagalahul Quran, kata Nabi, barang siapa yang disibukkan dengan Quran, a'tallahu khairan minas sa'ilin. Allah akan berikan yang terbaik daripada orang-orang yang meminta. Al-Quran baca aja. Katanya kalau bagusnya paling sedikitnya 1 hari 1 juz. Kalau kagak baca hak qiraatul Quran 100 ayat. Man qara'a mi'ata ayah faqad adda haqqal qiraah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, dia telah memenuhi hak bacaan Al-Quran. 100 ayat kalau kita baca berapa menit Bapak Ibu? Lama apa sebentar? Kan sebentar. Al-Waqiah ada berapa? 80 berapa? 96. Tambahin habis Al-Waqiah Al-Hadid 4 ayat. Nah, ini 15 menit kalau. Bentar, 100 ayat itu. Tapi Al-Baqarah panjang dikit, panjang. Artinya istiqomah ya, sama berkah. Orang yang suka baca Quran nanti otaknya juga itu kuat. Daya pikirnya, enggak cepat pikun ya. Kemudian wakal satu tasbih, banyak bertasbih, banyak memuji Allah. Nah, ta'lim seperti ini itu bagian daripada tasbih. Ta'allamu ilma fa inna ta'allamu lillahi khasyah. Pelajari ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu itu bentuk takut kita kepada Allah.
Wa muraja'atuhu tasbih. Kita menelaah kaji itu untuk tasbihan kita seperti bertasbih kepada Allah. Wa talabahu jihad, kita mengkaji cari-cari itu jihad. Ya, jadi kalau orang sudah duduk nih dapat semuanya, berkah semuanya. Maka amalan yang paling enak tuh sebenarnya bapak-bapak, ibu, sampai pengen tobat, duduk aja dan belajar ilmu, dapat semuanya, dapat rahmat, ampunan, dicatat menjadi orang taat kepada Allah. Ya, diangkat derajatnya. Luar biasa ini karomahnya, kedudukan tentang ini, ya, ta'lim. Fa inna hadhil asya tudiul qabra. Sesungguhnya 4 perkara ini akan menyinari kuburan kita nanti. Wa tuwasi'ahu, dan akan meluaskan kuburan. Kuburan terasa luas. Maka ada doanya wasi' qabrahu. Nah, kan Bapak Ibu tuh lagi doain mayit ada itu. Ya Allah, lapangkanlah ya Allah kuburannya. Bukan artinya kuburannya di 2 meter, di 10 meter. Bukan. Ya, rumah kita beli yang 4x45 atau 75. Tapi terasa luas. Kan pernah sahabat ya di kuburan itu langsung tanya, ya Allah, annali hadza, ya Allah, kok ini banyak kiriman-kiriman parcel. Ya, terasa kuburan saya enak nyaman. Dari mana ya Allah? Hadza bistighfari waladika lak. Ini gara-gara anak Anda sedang mohon ampun untuk Anda. Anak Anda sedang berdoa untuk Anda. Anak Anda baru aja sedekah niatin buat Anda. Anak Anda baru aja badalin haji, badal umroh buat Anda. Semuanya itu nyambung langsung. Ya, jadi ada alaqah, ada hubungan orang yang hidup sama orang yang mati. Kata Nabi apa? Ada hadisnya tuh. Beruntunglah orang-orang yang yang sudah meninggal dunia karena masih ada yang hidup ini. Kembali lupa dia. Ya. Kenapa kita doain yang sudah meninggal dunia? Mana dalilnya? Rabbana apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil, itu dalilnya tahlil tuh. Ya. Dan Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Jadi yang kita lakukan udah benar, kagak salah. Ya. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha, adapun 4 perkara yang harus kita jauhin. Ya. Kalau kita pengen selamat daripada azab kubur, fal kadhibu, dusta. Ya, jangan juga dusta. Kata Nabi apa? Iyyaka wal kadhib, jangan suka dusta. Orang dusta itu membuat hatinya sesak, dia bingung dia. Ya. Wal khianat. Ini amal orang-orang munafik semua nih. Wan namimah. Apa namimah? Qattat, ngadu domba. La yadkhulul jannata qattat, kata Nabi. Tidak akan masuk surga seorang yang pengadu domba. Ada diceritakan dalam kitab Minhajul Qasidin. Ceritanya unik. Ada ini budak. Budak mungkin gedek buat sama bosnya ini. Sama bosnya. Ya. Dibuat apa? Cerita-cerita adu domba. Bilang, "Bu, itu bos mau nikah lagi, Bu." Begitu di kitab ada cerita begini. Nah, dengar langsung marah istrinya. Kata si budak, "Tenang, Bu, nanti bapak saya kasih saran, masukan agar kagak nikah lagi." Bilang, "Pak, Ibu marah banget, Pak. Bapak mau nikah. Udah entainin dah, adem-ademin dah. Bu," ngomong gitu terus begitu, anak namimah gitu tuh, ada domba. Nanti malam bapak lagi tidur, itu bapak jenggotnya udah panjangan jenggotnya. Ibu potongin, kerokin pakai silet Musa. Ya Bu ya. Ya. Jadi bapak nambah sayang sama ibu gitu. Ini budak ngomong lagi sama bosnya, "Pak, Ibu marah banget, nggak suka bapak mau kawin lagi." Ya.
Bapak nanti mah hati-hati bapak, bisa-bisa ibu nanti bunuh bapak. Padahal ceritanya apa? Disuruh ngerokin jenggotnya. Pas malam-malam ini bosnya tidur tapi awam, para tidur, ya, sambil jaga-jaga. Bener istrinya, dia ambil kerokan, niatnya mah bener pengen ngerokin jenggot suaminya. Karena bisikan dari budak yang mau dibunuh, pas istrinya niat baik mau bersihin jenggotnya, ditangkap-tangannya malah dibalikin dibunuh. Ada kisah seperti itu, ya. Bahaya tuh orang yang gaduh domba, atau namanya lainnya dalam kitab disebut Zul Wajhain, punya dua muka, kesini A, kesini B. Kalau kita apa? C. Ya. Hai, namimah ya. La yadkhul jannata kata. Kemudian wal baul. Nah, ini penting bapak-bapak. Ya, pipis Pak, pipis kagak bersih. Bapak-bapak pipis kagak bersih. Supir-supir banyak kan nih, ya, nggak cebok bahaya. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, tanazzahu anil baul, bersihin, ya, sucikan dari bekas asar pipis. Kalau bapak-bapak yang udah sunat mah itu masih terpelihara. Kalau yang belum sunat bahaya tuh. Lihat anak kecil kita, anak kita, itu kan masih nempel di bagian lipatannya, supaya infeksi itu. Ya, ini bapak juga, maka sunnahnya kalau orang pipis didahamin gitu. Ini ilmu fikih, bukan jorok bukan. Lalu diurut tuh, lalu biar air cairnya bersih banget, sampai apik begitu, nggak sembarangan. Ini belum selesai udah tutup aja, nggak cebok. Apa bahayanya? Nanti kita sholat pakai pakaian najis. Ya, ini yang fikih penting. Tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Sesungguhnya yang kebanyakan azab kubur itu gara-gara dari kencing yang kagak bersih. Ya. Ke orang tua kita dulu sampai kalau ini pipis pakai duduk begitu, ya. Baik. Yang hadisnya sahih. Kemudian waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Innallaha ta'ala kariha lakum arba'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kagak suka kepada Anda semuanya 4 perkara. Apa aja tuh? Al-'abatsu fis shalah, laga salat main-main. Ini biasanya anak-anak kita tuh masih aja ya ke salat sama teman-teman ya. Ya, jadi diingetin anak kita juga, ajak ke masjid tapi diingetin adab masuk masjid ya, lagi sholatnya bergerak 3 kali batal nih gitu ya. Wallahu fil qiraah, ya, lau ada dia bergurau lah dalam membaca Quran dan bercanda. Warafathu fil siyam, lagi puasa keluar rofas, kata-kata yang jelek-jelek, ya, itu akan mengurangi nilai-nilai puasanya. Wadhahak endal makabir, di kuburan banyak ketawa aja, bukan merenung. Sebentar lagi kita sama seperti mereka, ini ketawa aja, ngedobor aja, ya. Harusnya apa? Ingat ya Allah. Maka apa? Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ahli kubur, insyaallah nanti kami nyusul ya. Nah, kita udah tahu tuh nyusul. Ya, lagi apa? Persiapan dengan sebaik-baiknya. Waruyan Muhammad bin Sammak annahu nadha ila maqbarah, diriwayatkan dari Muhammad bin Sammak sesungguhnya beliau melihat sebuah kuburan. Faqala, dan beliau mengatakan la yaghurranna, nah, itu namanya pakai tasdid tuh, ini namanya taukid. La yaghurrannakum sukutu hadhil qubur, janganlah suasana tenangnya kuburan ini membuat Anda tertipu, terlena.
Kelihatan kalau lihat kuburan Pak, gua gimana? Atau tenang, sunyi. Padahal di dalamnya mah, subhanallah. Hanya dua, ada kenikmatan dan ada azab. Jadi kemplangin habis-habisan itu. Ya. Makanya beruntung kita setiap ada kemana kita doain ahli kubur. Ya. Katanya apa? Al-mayyit kal-gharib. Orang yang mati itu seperti orang yang sedang tenggelam. Yahtaju da'watan min, ini hadis. Dia butuh doa-doa dari kita yang masih hidup, ya, dari keluarganya. Baik. Fama aktsal maghmumina fiha. Berapa banyak orang-orang yang maghmun itu orang-orang yang dalam kondisi sedih, penuh dengan siksaan maghmun di dalam kuburan. Wala yaghurrannakum istiwa'ul kubur. Jangan Anda tertipu dengan kayak kuburan tengah itu sama aja gitu aja. Perbedaannya, itu nisannya kuburannya warnanya merah, hijau. Ada yang di tingkat 2 di biasa. Ya, jangan tertipu dengan itu katanya. Fama asyaddu tawafutihim fiha. Berapa dahsyatnya perbedaan di antara mereka semuanya. Ya, Nabi makanya setelah lihat kuburan, lihat ada yang disiksa, Nabi ambil apa tuh? Tangkai pohonan ditaruh. Itu rahmatnya Nabi, itu sahabat Nabi. Nabi bisa dengar, kita kagak dengar kan? Bapak-bapak kalau kuburan, lihat pas kober itu tuh Romangun, dengar azab, kabur semua itu. Ya, dan Nabi dengar, Allah kasih dengar. Namanya syahidan, mubasyiran gitu. Ya. Baik. Kemudian fayambaghi lil aqil ay yukthira min dzikril qabri. Sepatutnya orang cerdas itu sering mengingat kuburan qabla ay yudkhilahu, sebelum dia masuk kuburan. Dulu ada cerita di Darutun Nasihin masalah itu. Kalau penjahat yang susah banget dikasih nasihat, sering-sering ke kuburan aja. Biar apa terjadi nasihatnya. Sebentar lagi kita akan dikuburin, gitu ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man aktsara min dzikril qabri wajadahu rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang sering mengingat kuburan, dia akan mendapatkan kuburan itu sebagai taman-taman sorga. Sebaliknya, wa man ghafala anhu, barang siapa yang lalai, lupa, kagak pernah ingat kuburan, wajadahu hufratan min hufarin niran, dia akan mendapatkan kuburan nanti apa? Lobang-lobang api neraka. Kita ingatnya mall terus, besok mana? Ke mall, besok mall, besok mall. Mall terus. Gak pernah ingat kuburan. Ya, sekali-sekali ke kuburan, ke orang tua kita, ya. Tengokin. Ke kuburan Bapak Ibu di hadis nih, ini jenazah. Ya, kata anak hadusin ya. Palanya di sini. Kalau Bapak Ibu datang ziarah, itu di mana Bapak Ibu duduknya. Itu ada ilmunya juga. Ya, ilmu kita bertasanun kepada Nabi, ini pas di kepalanya ke sini. Itu ahli kubur terasa kita datang tahu. Cuman dia nggak bilang, Neng, terima kasih lu datang Neng. Dia nggak bilang gitu tuh. Ya, nggak bersuara katanya. Kita tahu. Ya, senang banget ditengokin. Nah, bedanya dulu kita orang tua masih hidup, butuh materi, terus gajian, ingat mamanya, dia baju baru, apel sekilo. Sekarang ini nggak butuh lagi apel sekilo. Yang butuhnya apa? Imaterial, ya, yang bersifat doa, istighfar, sedekah, badal umrah, badal haji. Ya. Baik, saya izin mungkin Januari nanti saya mungkin absen, saya umroh, ya, berangkat tanggal 12 Januari insyaallah. Baik, lihat lagi ya. Fanahnu qad ruwaina min al-akhbar ma fihi maqta'un liman sami'a. Kita pernah diriwayatkan
dari hadis-hadis baginda Rasulullah yang di dalam ada satu makta. Nah, ini kalau belajar syair ada makta namanya. Kita belajar arud wal qawafi ada makta, satu kalimat lah, satu ungkapan bagi orang yang mendengarkannya, ya. Wa fi kitabillahi ta'ala dalilun 'ala dzalik. Dan di dalam Al-Qur'an ada petunjuk itu. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka baginya kehidupan yang donka. Apa donka itu? Kehidupan yang sengsara dah. Ya kagak enak. Dan kami akan kumpulkan dia nanti di hari kiamat a'ma, buta matanya. Gitu. Qala jama'atun min mufassirin. Kemudian para ahli tafsir mengatakan al-ma'isyatu donka su'al kubur. Ya, kehidupan yang menyeramkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam kuburan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Dan Allah menetapkan pada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang baik, ya, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sedikit lagi nih. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, haddatsani al-Faqih bi isnadihi an Sa'id bin Musayyab an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala al-mu'minu qabrahu atahu fatanan al-qabri." Fajlasa, ada dua orang, ajlasa huma ajlasa gitu ya. Itu ilmu sorab namanya. Fi qabrihi wa sa'alahu. Ketika seorang mukmin masuk ke dalam kuburan, ya, lalu didatangilah oleh dua orang yang fatahnya qabr. Itu disebutnya orang yang sangat menyeramkan, menakutkan. Fajlasa, keduanya duduk tuh fi qabrihi, di kuburannya, wa sa'alahu, mulai bertanya. Ya, wa innahu la yasma' khafafa ma'alihim. Sesungguhnya dia mendengarkan dan meringankan sendalnya. Idza wallau mudbirin, ketika mereka berbalik, fa yaquluna lahu, dan mereka berkata, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man dinuka?" "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabimu? Fa yaqulullahu, fa yaqulu, dan dia menjawab, "Allahu rabbi," Allah Tuhan saya. "Wal islamu dini," Islam agamaku. "Wa Muhammadun nabi," Muhammad nabiku. Fa yaqulani lahu, dua orang yang tadi malaikat berkata kepadanya, "Yuthabbitukallah." Ya. Artinya semoga Allah berikan kebaikan untuk Anda. Dan makna umumnya gitu. Nam maqaril ain. Lalu ahli kubur setelah itu bisa tidur dengan nyaman. Tapi pas ditanya nggak bisa jawab, wah nggak bisa tidur, dikomplangin terus. Ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Yani yuthabbituhumullahu ala qaul haqq. Allah tetapkan mereka atas perkataan jawaban yang benar. Wa yudillullahu zalimin, dan kalau orang zalim Allah sesatkan, yakni al-kafirin la yuwaffiquhum lil qaul haq. Orang kafir itu jawabannya kagak benar. Man nabiyuka? Netanyahu. Gitu jawaban. Salah sebut ya. Ya. Wa idza dakhala al-kafiru aw al-munafiqu qabrahu, dan sebaliknya apabila orang kafir, orang munafik masuk ke kuburannya, qala lahu, dua malaikat berkata kepadanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyu wa man nabiyyuka?" Fa yaqul la adri, enggak tahu. Kata malaikat, "Lu kagak ngaji sih lu." Coba ya. Ada pengajar kagak hadir. Kan kalau hadir ngaji dia paham tahu. Ya. Fa yaqulani la adri, enggak tahu. Fa yadribu bi marzabatin yasmauha ma bainal khafiqina ilal jinni wal ins. Atau dipukul dah
dengan pukulan yang sangat menyeramkan, berat. Masih kita gitu. Ini closingnya, penutupnya. Fal wajibu ala kulli muslimin ayasta'idza billahi ta'ala min adzabil qabri. Maka wajib bagi seorang muslim dia harus yasta'id, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa yasta'idza lil qabri bil amal salih, dan dia harus menyiapkan ya untuk kuburan, untuk masuk ke kuburan amal-amal yang saleh qabla ayyudkhila fihi, sebelum dia dimasukkan ke dalam kuburan. Fa innahu qad sahala 'alaihi al-amru ma dama fid dunya, itu mudah. Fa idza dakhala qabra fa innahu yatamanna ay yu'adzina lahu bi hasanatin wahidatin. Apabila dia masuk ke dalam kuburan, maka dia berangan-angan diizinkan baginya satu kebaikan. Fala yu'dzinu lahu, dan itu tidak diizinkan. Fa yabqa fi hasaratin wa nadamah, maka dia teruslah dalam kondisi kesedihan dan penyesalan. Wa yanbaghi lil aqil ay yatafakkara fi umril mauta, dan sepatutnya bagi orang yang cerdas dia selalu merenung, berpikir tentang urusan-urusan kematian. Fa innal mauta yatamannawna ay yu'adzina lahum bi ay yusallu rak'atain. Sesungguhnya kematian itu membuat mereka berangan-angan pengen ya mendapatkan izin melaksanakan 2 rakaat, atau mendapat izin mereka mengatakan sekali aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya masih ada harapan kita Bapak Ibu, pengen ya pengen sholat ke 2 rakaat, bisa nyebut di sana la ilaha illallah. Ada orang Bapak Ibu coba ngaku aja, nggak usah ngaku aja ke saya sendiri. Dalam satu hari satu malam Bapak Ibu ada yang nggak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada nggak? Lupa nggak sama sekali. Yang keingetnya lagi nyanyi aja. Ada nggak ya? Itu renungan ya. Nggak tasbih satu hari sekali, nggak tasbih. Ya. Baik. Ini lagi. Ini kata annahum yud'una ayyamahum, sesungguhnya mereka telah menyia-nyiakan, membuang-buang hari-hari mereka fil ghafla wal battalah. Kelalaian dan battalah itu orang yang malas banget, kebluk banget. Orang yang paling lemah itu orang yang kagak berzikir. Berzikir itu kagak harus punya wudu, kagak harus ngadep kiblat, kapanpun kita bisa berzikir. Ibu-ibu mau belanja ke pasar, udah di jalan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Ada orang kan ke pasar nyanyi, kemana, agaknya tinting itu kemana-mana. Ya, artinya nggak zikir itu, nggak zikir. Masuk pasar nggak baca doa. Ada hadis, orang yang baca doa ini diberikan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta kesalahan, dan diangkat 1 juta derajat. Doa masuk ke Alfamart, Indomaret, ke pasar Klender. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Saya tulis dalam buku saya, 1 hari 1 malam bersama Rasulullah. Ada itu. Ya, doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli. Ya akhi fala tudayyi ayyamak, wahai saudaraku, jangan kau sia-siakan hari-harimu. Fa innaha ra'su malik, sesungguhnya hari-harimu itu adalah modalmu. Ra'su malik, modal. Fa innaka ma dumta qadir ala ra'si malik, sesungguhnya Anda ketika Anda mampu ya untuk menjaga itu modal Anda, qadarta ala ribhil ana, Anda bisa mendapatkan keuntungannya. Kan Imam Ghazali bilang, kewajiban yang Allah beri itu namanya modal. Ini modal jangan sampai berkurang. Artinya dia 5 waktu jalanin aja. Kalau kita nggak jalanin berarti berkurang. Nah, di mana ribehnya, keuntungannya? Salat sunnah, gitu ya. Qadar ta'ala ribhil ana bida'atil akhirah kasidah, ya, dengan komoditi, artinya amal-amal akhirat.
fi yaumika hadza, di hari Anda ini. Fajtahid hatta tajma' bida'at akhirakum, semangat tuh ya sehingga terkumpullah apa amal-amal akhirat kita. Fi waqtil kasad, pada waktu kita sedang berupaya. Fa innahu yuji'u yawma tasir hadhil bada'a fihi azizah. Sesungguhnya amal-amal tadi nanti akan datang. Ya. Yang di dalamnya ada apa? Azizah. Fastakthir minha, perbanyak ya fi yaumil kasad, pada hari atau di dunia kasad. Dunia upaya, dunia mazratul akhirah ya. Fastakthir minha fi yaumil kasad yaumil izz, katanya. Perbanyaklah dari hari-hari Anda di dunia ini ya, pada hari upaya beramal soleh untuk hari izz, kemuliaan. Fa innaka la taqdir ala talabiha fi dzalikal yaum. Nanti kita udah enggak ada waktunya lagi dah. Ya, udah habis waktunya. Ya. Maka mumpung masih ada ini al-yaum, nanti di akhirat udah kagak ada lagi kesempatan kita beramal soleh. Sudah waktu kita berhadapan dengan Allah, sudah wajan biwajin, gemetaran semuanya. Disitulah ada namanya syafaatul uzma, syafaatnya baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Inda sirat, ketika kita sedang nyemberangin jembatan. Indal mizan, ketika sedang ditimbang. Yang ketiga, inda tatayur suhuf, ketika catatan amalan kita dilempar oleh malaikat, itu dia terbang. Tangan kanan itu tanda kita ahli surga, tangan kiri ahli neraka. Maka doa Allahumma ja'alna min ahlil yamin, itu doa. Ya Allah, jadikanlah saya masuk orang-orang yang ahli yamin, orang-orang yang berada dalam kebenaran dan dalam rahmat Allah. Fanas'alullah ta'ala ayyuwaffiqana, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita taufik hidayah lil istidad lil yaumil faqri wal hajah, untuk persiapan pada hari nanti, hari yang sangat kita butuh kepada amal soleh. Wala yaj'alanna minan nadimin, dan jangan sampai Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menyesal. Alladzina yatlubuna raj'ata fala yukhalun, orang-orang yang menyesal Bu nanti di akhir hari kiamat gini, yatlubuna raj'ah. Ya Allah, seandainya satu hari aja saya dikembali lagi ke dunia, saya pengen bersedekah. Lah, udah habis waktunya. Nah, makanya katanya spiritual kita itu jangan apa? Jangan lambat ininya, loadingnya tuh. Harus segera sadar sekarang. Penyesalannya jangan nanti di akhirat, di sini nih. Ya, kemarin yang sudah kita lewatin itu baru penyesalan. Kalau sudah habis, udah enggak ada lagi katanya. Wala yaj'aluna minan nadimin. Ya Allah, janganlah kita dijadikan orang yang menyesal, orang-orang yang meminta kepada bisa dikembalikan lagi. Fala yukhalun, ya. Wa yashalu alaina munkaratil maut, dan dimudahkan atas kami ya Allah dalam sakaratul maut, wa syiddatil qabr, dan beratnya siksaan kubur. Jadi Allah kasih mudah. Wala wa ala jamil muslimin wal muslimat, dan juga ini untuk seluruh orang muslim muslimah. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu arhamur rahimin wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, saya tutup, semalam dapat amalan dari Kiai Haji Mujib Khodori, acara Maulid Nabi ya. Baca sebanyak-banyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 450 kali. Ya, amalan itu setiap hari 400 kali, sedikit ya. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terima kasih yang ucapkan kepada Ustaz Kiai Haji Salahuddin Abdul Rahman dan CMA yang telah berikan kajian kepada kita semua. Untuk pertanyaan mungkin Bapak Ibu karena